Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi pada pembahasan materi untuk mata kuliah struktur aljabar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan dan operasi. Coba kita lihat. Yang pertama di sini diberikan definisi dari pemetaan. Jadi suatu pemetaan dari himpunan D ke himpunan K itu adalah suatu aturan atau korespondensi gitu ya, yang mengawankan setiap anggota atau setiap elemen dari D dengan tepat satu, ya. Tepat, di situ ada penekanan tepat satu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Pada elemen K. Jadi pada elemen K ini. Jadi aturan pengawanan yang mengawankan setiap elemen dari D dengan tepat satu elemen pada K, ya. Nah, selanjutnya himpunan D ini tadi ya, asalnya tadi himpunan D itu disebut sebagai domain dan himpunan K ini disebut sebagai kodomain dari pemetaan tersebut. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita berbicara pemetaan itu berkaitan dengan yang namanya relasi gitu ya. Di mana relasi ini sebenarnya adalah konsep dasar dari pemetaan atau kita bisa mengatakan bahwasanya pemetaan itu adalah suatu relasi yang memiliki ketentuan atau memiliki syarat khusus tertentu seperti itu. Di mana kita ingat bahwasanya relasi itu adalah aturan pengawanan elemen-elemen dari dua buah himpunan, itu relasi. Tapi kalau pemetaan, nah itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah setiap elemen dari D itu dipasangkan dengan suatu elemen K. Tidak boleh ada satupun elemen dari D yang tidak mempunyai kawan di K. Jadi semua elemen D itu semuanya habis terpasangkan dengan elemen K gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap elemen D berpasangan dengan tepat satu elemen K. Satu elemen D hanya boleh berpasangan dengan satu elemen K. Nah, jadi di sini setiap elemen dari D tadi itu berpasangan dengan K, berpasangan dengan elemen dari K, tapi mereka hanya boleh berpasangan hanya dengan satu elemen gitu ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah hal ini tidak berlaku untuk kondisi sebaliknya, yaitu satu elemen kodomain itu boleh berpasangan lebih dari satu elemen D atau elemen domain ya. Jadi ini ketentuan untuk pemetaan. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana menyelidiki suatu relasi itu apakah masuk kategori pemetaan atau bukan gitu ya. Yang pertama itu kita harus memeriksa apakah setiap elemen dari D ini mempunyai kawan. Kawannya di mana? Ya di K gitu ya. Kemudian yang kedua, jika dua buah elemen yang sama dalam D, apakah kawannya juga sama di K? Nah, itu yang menjadi clue gitu ya, untuk kita menyelidiki apakah suatu relasi itu termasuk pemetaan atau bukan. Atau dengan kata lain kita bisa meringkasnya gitu ya, atau kita bisa memanfaatkan bentuk matematisnya ketika kita mau mengecek suatu relasi itu pemetaan atau bukan, itu dengan cara ini. Untuk setiap X1, X2 di dalam D dengan X1 sama dengan X2, maka berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Jika kondisi ini terpenuhi, berarti F yang di sini ini dia merupakan pemetaan. Oke. Nah, di sini untuk notasi pemetaan sendiri ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama bisa dilihat F.2D, kemudian panah ke kanan K gitu ya. Jadi pemetaan F itu didefinisikan dari D ke K. Kemudian yang kedua di sini X, ini ada tanda panah yang seperti ini ke Fx untuk setiap X elemen D. Ini apa? Setiap X di dalam D itu berpasangan dengan Fx di dalam K. Nah, di sini keterangannya adalah Fx di sini ini merupakan peta atau image X oleh F. Ya, jadi karena tadi F tadi kan didefinisikan dari D ke K. Berarti F di sini membawa elemen dari D itu ke K. Ya, jadi eh, hasil dari X yang dibawa oleh F ke K itu namanya adalah peta atau image dari X oleh F. Kemudian X-nya itu sendiri adalah prapeta atau pre-image dari Fx. Nah, ini sama dengan yang depan tadi gitu ya, untuk memeriksa apakah suatu relasi itu merupakan pemetaan atau bukan, itu dengan melihat hubungan berikut ini. Nah, ini
sama dengan yang tadi. Jadi kalau ada X1, X2 di dalam domain, kemudian X1, X2-nya sama, maka berlaku fx1 dia sama dengan fx2. Ini ketentuan untuk dia menjadi pemetaan gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh ya. Contoh di sini coba dilihat diberikan relasi F gitu ya. F itu dari R ke R. Dengan definisi sebagai berikut ya, fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita diminta membuktikan bahwa f di sini dia merupakan pemetaan. Kita lihat lagi, tadi cara menunjukkan dia pemetaan adalah berarti kita ambil x1, x2, kemudian ketika x1, x2-nya sama, apakah nanti fx1-nya sama dengan fx2? Nah, ini kita lihat. Jadi kita ambil sembarang x1, x2 anggota domain. Kebetulan ini domain dan kodomainnya sama ya. Himpunan semua bilangan real. Jadi kita ambil sebarang x1, x2 di dalam R, sehingga x1 sama dengan x2. Nah, ini kita lihat. Apakah fx1-nya nanti sama dengan fx2 gitu ya. Nah, kita jalan dari fx1 dulu. Karena tadi kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, berarti fx1 itu sama dengan x1 kuadrat dikurangi 2x1 dikurangi 3. Karena x1 sama dengan x2, berarti apa? Sini jadi ini. X2 kuadrat dikurangi 2x2 ya. Jadi x1-nya karena x1 sama dengan x2, min 2x1 menjadi min 2x2 kemudian dikurangi 3. Yang mana bentuk yang belakang ini tidak lain adalah fx2. Nah, berarti kita punya fx1 dia sama dengan fx2. Berarti untuk sembarang x1, x2 yang sama gitu ya, itu menghasilkan fx1 sama dengan fx2. Jadi sampai di sini terbukti bahwa f yang demikian ini tadi itu dia merupakan pemetaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coba kita lihat, misalkan ada pemetaan F gitu ya, dari D ke K, di mana A itu adalah A subset D. Maka FA di sini merupakan himpunan bagian dari K, yang elemen-elemennya adalah peta dari elemen-elemen A di bawah pemetaan F. Atau himpunan peta dari A di bawah pemetaan F. Ya, jadi di sini lebih ke arah mendefinisikan siapa sih FA itu gitu ya. Jadi F dalam kurung domain domain dari domain subset dari domain gitu ya. Berarti di sini nanti himpunan A ini ya. Himpunan A ini dibawa oleh pemetaan F ke sini, FA ini. Hasilnya apa? Nah, ini FA sama dengan ini sebenarnya koleksi para anggota K gitu ya, para anggota kodomain di mana Y ini adalah fx gitu ya. Y sama dengan fx untuk x di dalam A. Ya. Jadi itu adalah definisi dari FA. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada pemetaan onto dan juga pemetaan into. Coba teman-teman lihat di sini apa itu onto atau biasa juga disebut dengan surjektif gitu ya. Dan juga ada pemetaan into. Perhatikan di sini bila diberikan pemetaan F dari D ke K gitu ya, itu dikatakan onto jika apa? Jika FD dia sama dengan K. Dan dikatakan into ketika FD-nya itu adalah subset dari K. Jadi teman-teman perhatikan di sini ketika dia onto artinya apa? Semua anggota dari kodomain itu habis terpasangkan dengan anggota dari D tadi. Tapi kalau into itu tidak semuanya habis karena di sini FD-nya dia hanya subset gitu ya. Oke, kemudian pemetaan onto F dari D ke K di sini jika untuk setiap Y elemen K ya. Jadi kalau F-nya ini pemetaan onto itu jika untuk setiap Y elemen K terdapat sedikitnya satu anggota dari domain katakanlah X sedemikian hingga Fx itu anggota dari K. Ya, diingat pemetaan F itu onto jika apa? Jika untuk setiap Y di dalam K itu terdapat minimal satu anggota dari domain sedemikian hingga Fx ini sama dengan Y di mana Y ini adalah K gitu ya. Oke, di sini untuk ilustrasinya seperti ini
ya. Jadi ini mengilustrasikan antara onto dengan into tadi ya. Kalau yang depan ini adalah untuk pemetaan onto, sementara kalau yang belakang di sini adalah pemetaan into. Karena FA-nya di sini dia subset dari siapa namanya? Dari K gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh dari pemetaan onto dan juga pemetaan into gitu ya. Di sini diberikan himpunan bilangan real R gitu ya. Didefinisikan pemetaan F dari R ke R dengan Fx sama dengan 2x min 1. Nah, di sini pemetaan F ini merupakan pemetaan onto. Kenapa? Karena setiap B di R gitu ya, setiap B yang di R dalam hal ini adalah kodomain, itu kita selalu bisa menemukan X sehingga nanti Fx-nya dia akan sama dengan B gitu ya. Nah, X-nya itu seperti apa? Nah, ini coba kita lihat. Setiap B di dalam R itu terdapat X yang bentuknya seperti ini, setengah dari B plus 1 di dalam R, yang mana ini merupakan anggota domain, sehingga Fx itu sama dengan, kita masukkan X-nya, berarti F setengah kali B plus 1 gitu ya, sama dengan 2 kali setengah kali B plus 1 dikurangi 1, karena masuk ke fungsinya ini tadi ya, sehingga hasilnya B plus 1 min 1 atau sama dengan B. Nah, ini kalau buat ringkas gitu ya, bahwasanya untuk setiap B di dalam R kita selalu bisa menemukan X yang seperti ini, sehingga Fx-nya dia sama dengan B. Nah, itulah kenapa kok pemetaan F yang demikian ini disebut dengan pemetaan onto. Kemudian yang ketiga, di sini merupakan contoh dari pemetaan into. Misal nih diberikan pemetaan G itu dari R ke R yang didefinisikan dengan 3 sin X ya. Nah, ini merupakan pemetaan into. Kenapa? Di sini kita ingat gitu ya bahwasanya sinus ya, nilai sin itu kan terletak di antara min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Berarti kalau 3 sin X itu terletak di antara min 3 sampai dengan 3. Nah, padahal min 3 sampai 3 ini kan hanya himpunan bagian atau subset dari R itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemetaan G ini disebut sebagai pemetaan into ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pemetaan, tadi yang sudah kita pelajari pemetaan itu ada into dan juga onto gitu ya. Namun di sisi lain pemetaan itu juga dibedakan lagi, yang ada yang satu-satu, ada yang bukan satu-satu. Nah, ini kalau yang sering dikenal sama teman-teman, pemetaan satu-satu itu istilah lainnya adalah injektif gitu ya. Kemudian untuk pemetaan onto itu istilahnya adalah surjektif. Nah, di mana kita ingat bahwasanya pemetaan yang injektif sekaligus surjektif itu merupakan pemetaan bijektif, atau pemetaan onto yang juga merupakan pemetaan satu-satu itu merupakan pemetaan bijektif. Nah, sekarang apa itu pemetaan satu-satu? Kita lihat. Nah, di sini kalau kita punya pemetaan F dari D ke K gitu ya. Ini dikatakan pemetaan satu-satu jika apa? Jika untuk setiap X1 dan X2 itu yang berbeda, nanti hasilnya Fx1 dan Fx2-nya dia juga berbeda. Jadi ini agak berlawanan dengan kita menunjukkan pemetaan tadi ya. Kalau menunjukkan pemetaan kan, kalau X1 sama dengan X2, nanti kita harus bisa menunjukkan Fx1 sama dengan Fx2 gitu ya. Yang agak berbeda seperti itu. Tapi kalau menunjukkan dia pemetaan satu-satu atau bukan, kita ambil sembarang X1, X2, di mana X1 dan X2-nya itu dua titik yang berbeda, kita harus bisa menunjukkan bahwa Fx1-nya nanti tidak sama dengan Fx2. Jadi seperti itu kalau misalkan kita ingin menunjukkan apakah suatu pemetaan itu pemetaan satu-satu atau bukan. Kondisi sebaliknya gitu ya. Jadi jika X1 sama dengan X2, kemudian ternyata Fx1-nya tidak sama dengan Fx2, atau sebaliknya X1-nya dan X2-nya itu berbeda tapi Fx1 sama dengan Fx2, berarti F tadi dia bukan merupakan pemetaan satu-satu atau pemetaan bukan satu-satu. Nah, di sini untuk lebih mudahnya gitu ya, untuk menunjukkan bahwasanya suatu pemetaan itu satu-satu atau bukan, itu dipakai kontraposisi dari definisi 3 tadi. Karena tadi kan kalau misalkan kita mau pakai ini langsung, takutnya tumpang tindih dengan menunjukkan dia pemetaan atau bukan gitu ya. Nah, di sini akan lebih nyaman ketika kita menggunakan kontraposisi dari definisi 3.
Tadi kan kita punya definisinya seperti ini. Jika X1 tidak sama dengan X2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Nah, di sini kontraposisinya berarti jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, berarti kalau seperti ini nanti f itu merupakan pemetaan satu-satu. Oke, di sini sebagai contohnya adalah ini. Pemetaan f dari R ke R gitu ya, dengan fx-nya itu adalah 2x plus 1 untuk setiap x-nya bilangan real. Ini merupakan pemetaan satu-satu. Cara melihatnya di sini coba kita lihat, diambil sembarang AB sedemikian hingga FA sama dengan FB gitu ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwasanya nanti A itu dia sama dengan B. Nah, kita tinggal masukkan aja ke Fx-nya tadi. Kalau Fx-nya adalah 2x plus 1, berarti FA itu adalah 2A plus 1, FB-nya dia 2B plus 1. Nah, ini kedua ruas dikurangi dengan 1, berarti hasilnya masih 2A sama dengan 2B. Kedua ruas dikalikan dengan setengah gitu ya, hasilnya berarti A sama dengan B. Nah, dari sini ternyata untuk sembarang AB di dalam R, di mana FA-nya sama dengan FB, terbukti bahwa A itu sama dengan B. Secara tidak langsung ini membuktikan bahwa F itu merupakan pemetaan satu-satu. Oke, yang berikutnya adalah contoh untuk pemetaan bukan satu-satu. Nah, di sini misal diambil sembarang AB di dalam R gitu ya, sehingga GA sama dengan GB. Nah, sama seperti tadi kita mau melihat apakah A-nya sama dengan B gitu ya. Nah, dari sini A kuadrat min 3 sama dengan B kuadrat min 3 gitu ya. Karena tadi kan kita punya GA sama dengan GB. Ketiga ruas ditambah dengan 3 berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, dari sini kan kita bisa memfaktorkan hasilnya A plus B, A min B. Dari sini kita dapat A sama dengan B, yang satunya A sama dengan min B. Ternyata apa? Di sini ada dua pasang loh, ada dua elemen dari domain gitu ya, yaitu B dan min B sehingga GB dia sama dengan G min B. Nah, artinya apa? G ini pemetaannya bukan satu-satu. Selanjutnya di sini ada pemetaan identitas. Jadi pemetaan identitas itu misalkan gitu ya. Misalkan ada pemetaan F itu dari D ke D dengan Fx sama dengan X gitu ya untuk setiap X di dalam D. Nah, kalau yang demikian ini namanya adalah pemetaan identitas pada himpunan D. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah sifat dari pemetaan identitas itu sendiri, di mana pemetaan identitas F itu merupakan pemetaan satu-satu dan onto, atau dia merupakan pemetaan bijektif gitu ya. Kemudian untuk pemetaan F dari D ke D ini adalah onto, jika dan hanya jika F ini merupakan pemetaan satu-satu gitu ya. Oke, selanjutnya di sini diberikan kesamaan pemetaan. Jadi misal ada dua buah pemetaan gitu ya, pemetaannya F dan G. Nah, di sini dikatakan pemetaan ini sama atau F sama dengan G jika apa? Jika domain dan kodomain dari dua pemetaan ini sama dan berlaku Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen dari domain. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwasanya dua buah pemetaan itu sama ketika apa? Ketika domain dan kodomainnya sama, jadi ada beberapa syarat gitu ya. Domain dan kodomainnya sama, kemudian nilai dari masing-masing fungsi itu selalu sama untuk setiap X elemen domain ya. Jadi kalau misalkan kita ambil sembarang A di domain gitu ya, berarti nanti FA-nya juga pasti akan sama dengan GA. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk sesi kali ini saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.